Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, aku memergoki ibu mertuaku diam-diam masuk ke kamar putraku, yang berumur 12 tahun. Karena curiga, keesokan harinya aku nekat memasang CCTV tersembunyi di dalam kamar anakku. Malam itu, aku menunggu. Dan saat aku membuka rekamannya, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tak menyangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah itu terasa menyempit. Sejak 3 minggu lalu, sejak Ibu Widi, ibu mertua Intan, pindah ke rumah mereka, suasana yang dulu hangat terasa tegang. Kepindahan itu terpaksa. Rumah tua peninggalan almarhum ayah mertuanya dijual oleh saudara-saudara Kevin dan Ibu Widi, yang tidak kebagian banyak. Akhirnya tidak punya pilihan selain menumpang pada putra satu-satunya, Kevin. Intan, sebagai seorang istri, berusaha menerima dengan lapang dada. Ia merapikan kamar tamu di sebelah kamar putra mereka, Rafa, dengan sebaik mungkin. Ia memindahkan meja kerjanya sendiri ke sudut ruang tamu yang sempit agar mertuanya nyaman. Intan, yang sehari-hari mengenakan hijab sederhana, selalu memegang prinsip untuk menghormati orang tua. Namun, menghormati Ibu Widi adalah sebuah ujian kesabaran yang berat. Ibu Widi adalah wanita yang pendiam, tapi tatapan matanya tajam. Setiap kali Intan memasak, Ibu Widi akan duduk di meja makan, mengawasinya dalam diam. Lalu, saat Kevin pulang kerja, barulah komentar itu keluar. "Masakanmu hari ini sedikit asin, Intan." Kevin tidak boleh makan terlalu banyak garam, nanti darahnya tinggi, katanya dengan nada datar, seolah Intan sengaja ingin meracuni suaminya sendiri. Kevin, yang terjebak di tengah, hanya bisa tersenyum canggung. "Sudahlah, Bu. Masakan Intan enak kok," belanya, tapi suaranya pelan. Intan hanya bisa menarik napas panjang di dapur, membetulkan letak bergo instannya yang sedikit miring karena sibuk bergerak, lalu kembali ke meja makan dengan senyum terpaksa. Namun, bukan sikap pasif-agresif itu yang membuat Intan resah. Bukan pula sindiran halusnya tentang cara Intan mengurus rumah. Yang membuat bulu kuduk Intan berdiri adalah sikap aneh Ibu Widi terhadap Rafa, putra mereka yang berusia 12 tahun. Awalnya, Intan pikir itu hanya rasa sayang seorang nenek. Tapi rasa sayang itu terasa ganjil. Ibu Widi sering membelai rambut Rafa, tapi tatapannya kosong. Kadang, saat Rafa sedang asyik bermain game di konsolnya, Intan memergoki Ibu Widi berdiri di ambang pintu kamar, mengawasinya tanpa berkedip. Bukan tatapan bangga, bukan juga tatapan lembut. Itu tatapan yang dingin dan intens. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang lain, bukan cucunya. "Rafa, nenek sayang banget sama kamu," bisik Ibu Widi suatu sore, tapi tangannya yang memegang bahu Rafa terasa mencengkeram. Rafa sendiri tampak tidak nyaman. "Nenek aneh, Bu," keluh Rafa suatu malam sebelum tidur. Tadi masa nenek masuk kamar Rafa, terus cuma diam aja lihatin Rafa ganti baju. Rafa kan malu. Jantung Intan berdebar. Dia mencoba menenangkan putranya, berjanji akan bicara pada nenek, tapi dia sendiri mulai merasa ada yang tidak beres. Malam itu, Intan merasakan firasat buruk yang mengganjal di hatinya. Keanehan itu memuncak malam ini. Jam dinding di ruang tengah berdentang pelan 2 kali. Pukul 2 dini hari. Intan terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia melirik Kevin di sebelahnya, yang sudah tidur pulas dengan dengkuran halus. Pelan-pelan, Intan bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak menimbulkan suara. Dia berjalan keluar kamar menuju dapur. Rumah itu gelap dan senyap. Hanya cahaya bulan pucat yang menyelinap masuk dari jendela ruang tamu. Saat melewati koridor, matanya menangkap sesuatu. Pintu kamar Rafa sedikit terbuka. Padahal Intan yakin sekali dia sudah menutupnya rapat setelah Rafa tidur tadi. Hati-hati, Intan mendekat. Dia mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Alisnya bertaut. Di dalam kamar yang remang-remang oleh lampu tidur, Intan melihat sesosok tubuh berdiri kaku di samping tempat tidur Rafa. Itu Ibu Widi. Dia berdiri mematung, menghadap Rafa yang sedang tidur pulas. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Intan menahan napas. Apa yang dilakukannya? Mau menyelimuti Rafa? Tapi tangannya lurus di sisi tubuhnya. Intan menunggu. 1 menit. 2 menit. Ibu Widi tidak bergerak. Intan ingin memanggilnya, tapi suaranya tercekat. Ada aura dingin yang ganjil di ruangan itu. Tiba-tiba, Intan melihat bahu Ibu Widi mulai bergetar. Pelan,
lalu semakin kencang. Seperti orang yang menahan tangis, atau menahan ketakutan. Intan mundur selangkah, bersembunyi di balik dinding koridor, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa detik kemudian, Ibu Widi berbalik. Gerakannya kaku dan cepat. Dia berjalan tergesa keluar dari kamar Rafa, menarik pintu hingga tertutup rapat. Saat itulah Intan melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya bulan koridor. Wajah Ibu Widi pucat pasi seperti kertas. Matanya terbelalak ngeri, dan bibirnya bergetar hebat. Dia tidak melihat Intan yang bersembunyi. Ibu Widi bersandar di dinding koridor, satu tangannya mencengkeram dada. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Lalu, Intan mendengarnya. Sebuah bisikan lirih, penuh kengerian, keluar dari bibir mertuanya yang gemetar. "Jangan, kumohon jangan lagi." Ibu Widi bergumam pada udara kosong. "Pergi, kumohon pergi." Setelah itu, dia bergegas setengah berlari masuk ke kamarnya sendiri, dan menutup pintu dengan suara pelan namun tegas. Intan tetap diam di tempatnya, tubuhnya dingin. Dia tidak mengerti. Takut? Takut pada apa? Apa yang ada di dalam kamar anaknya? Dan apa maksudnya dengan, "Jangan lagi"? Intan tidak bisa tidur lagi malam itu. Dia kembali ke kamar dengan pikiran berkecamuk. Dia memandangi Kevin yang tidur damai, tidak menyadari drama mencekam yang baru saja terjadi di luar kamar mereka. Intan ingin membangunkannya, menceritakan semuanya, tapi dia ragu. Kevin pasti akan menganggapnya berlebihan. Kevin selalu membela ibunya, menganggap ibunya rapuh sejak ditinggal wafat suaminya dan kini kehilangan rumah. Intan memejamkan mata, tapi bayangan wajah pucat Ibu Widi terus terngiang di benaknya. Keesokan paginya, Intan mengamati Ibu Widi di meja makan. Mertuanya itu tampak seperti biasa. Wajahnya kembali masam, mengeluhkan nasi goreng buatan Intan yang katanya terlalu berminyak. Tidak ada tanda-tanda ketakutan yang semalam Intan lihat. Seolah-olah kejadian pukul 2 pagi itu tidak pernah terjadi. Ibu Widi bahkan sempat menyendokkan nasi lebih banyak ke piring Rafa. "Makan yang banyak, cu. Biar cepat besar," katanya. Tapi tangannya sedikit gemetar saat meletakkan sendok. Atau itu hanya ilusi Intan? Keraguan mulai menyergap Intan. Apa dia hanya bermimpi? Malam kedua, Intan memutuskan untuk membuktikannya. Dia tidak tidur. Dia mematikan lampu kamar, tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit. Dia menunggu. Pukul 1:55. Dia mendengar suara decit pelan pintu kamar Ibu Widi terbuka. Intan segera bangkit. Dia mengintip dari celah pintunya. Benar saja. Sosok Ibu Widi berjalan mengendap-endap di koridor gelap, menuju kamar Rafa. Pintu kamar Rafa terbuka, lalu tertutup lagi. Intan menunggu di koridor yang dingin. 5 menit berlalu. 10 menit. Jantung Intan berdebar. Kenapa lama sekali? Tepat di menit ke-15, pintu kamar Rafa terbuka. Ibu Widi tersandung keluar, nyaris jatuh. Wajahnya lebih pucat dari malam sebelumnya. Kali ini, Intan bisa melihat dengan jelas matanya basah oleh air mata ketakutan. "Cukup, ampuni aku," bisiknya, kali ini lebih jelas. Dia terisak tertahan sambil berlari kecil ke kamarnya. Intan mematung. Ini nyata. Ini terjadi lagi. Rasa takut menjalari tulang punggungnya. Apa yang dilakukan mertuanya di dalam sana? Dan kenapa dia begitu ketakutan? Malam ketiga, Intan tidak menunggu. Begitu mendengar pintu Ibu Widi terbuka, Intan langsung keluar kamar. Dia sengaja menyalakan lampu koridor. Ibu Widi, yang tangannya baru saja memegang gagang pintu kamar Rafa, terlonjak kaget. "Intan, kamu mengagetkan ibu," serunya, suaranya sedikit bergetar. Wajahnya berusaha terlihat normal, tapi Intan bisa melihat kepanikan di matanya. "Ibu mau apa?" tanya Intan, suaranya pelan namun tegas. Dia berdiri di antara Ibu Widi dan pintu kamar putranya. "Mau apa?" "Ya mau mengecek cucu ibu. Apa salahnya?" Ibu Widi berusaha galak, tapi suaranya gagal menyembunyikan getaran. "Setiap malam, Bu, jam 2 pagi, balas Intan. Wajah Ibu Widi langsung berubah. Kemarahan kini menggantikan kepanikan. "Kamu mengintai saya, ya? Lancang sekali kamu. Saya ini neneknya, saya berhak melihat cucu saya kapanpun saya mau. Kamu ini menantu, jangan sok mengatur," bentak Ibu Widi. "Kamu pasti mau menuduh saya yang tidak-tidak, kan? Mau mengadu ke Kevin, kan? Dasar menantu tidak tahu diuntung." Intan terdiam. Reaksi defensif yang begitu meledak-ledak itu justru semakin meyakinkannya.
Ibu Widi jelas menyembunyikan sesuatu. Intan tidak menuduh, Bu. Intan cuma khawatir. Ibu terlihat ketakutan setiap kali keluar dari kamar Rafa, kata Intan jujur. Ketakutan? Omong kosong. Sergah Ibu Widi cepat. Saya cuma kedinginan. Sudah, minggir. Saya mau tidur. Dia mendorong Intan pelan dan bergegas masuk ke kamarnya, membanting pintu. Malam itu, Intan akhirnya menceritakan semuanya pada Kevin. Dia menceritakan 3 malam berturut-turut, wajah pucat Ibu Widi, bisikan-bisikan aneh, dan kemarahan Ibu Widi saat ditegur. Kevin mendengarkan sambil menghela napas panjang. Sayang, kamu mungkin salah paham, katanya, nada suaranya lelah. Ibu itu lagi stres berat. Kehilangan rumah di usia tua itu pukulan berat. Mungkin dia cuma cemas berlebihan sama Rafa. Mungkin dia kangen almarhum ayah. Kamu tahu kan, ibu pencemas dari dulu. Air mata Intan mulai menggenang. Mas, ini beda. Aku lihat sendiri wajahnya. Dia ketakutan. Dia seperti melihat hantu. Hantu? Kevin tertawa kecil. Ayolah, Intan. Kita hidup di zaman modern. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ibu cuma butuh waktu untuk beradaptasi. Kamu sebagai menantu, cobalah lebih sabar. Jangan dicurigai terus, kasihan ibu. Hati Intan terasa perih. Dia merasa sendirian. Suaminya, pelindungnya, sama sekali tidak memahaminya. Dia lebih memilih membela ibunya daripada mengkhawatirkan kejanggalan di kamar putra mereka sendiri. Mas, aku ini ibunya Rafa, kata Intan lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Firasatku tidak enak. Aku juga ayahnya, Tan, balas Kevin, kini nadanya sedikit kesal. Dan aku percaya ibuku tidak mungkin menyakiti cucunya sendiri. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Kita tidur. Besok aku harus rapat pagi. Kevin membalikkan badan, memunggungi Intan. Itu adalah tanda bahwa diskusi telah selesai. Intan menatap punggung suaminya dengan nanar. Kemarahan, kekecewaan, dan ketakutan bercampur aduk. Dia tidak bisa mengandalkan Kevin. Dia harus mencari tahu sendiri. Jika dia tidak bisa dipercaya, dia akan mencari bukti. Intan berbaring memunggungi Kevin, menarik selimut. Tapi dia tidak tidur. Di balik selimut, di bawah cahaya redup ponselnya, jarinya bergerak cepat di layar. Dia membuka aplikasi belanja online. Dia tidak peduli lagi dianggap berlebihan atau tidak. Dia harus melindungi Rafa. Dia mengetik di kolom pencarian, kamera CCTV mini tersembunyi Wi-Fi. Dia menemukan satu yang sempurna. Berbentuk kepala adaptor pengisi daya ponsel. Satu lagi berbentuk jam meja digital kecil. Tidak akan ada yang curiga. Dia memesan keduanya, ditambah satu kamera kecil seukuran koin yang bisa dia selipkan di rak buku. Dia memilih metode pengiriman paling cepat, yang akan tiba besok pagi saat Kevin sudah berangkat kerja dan Ibu Widi sibuk menonton sinetron di ruang tamu. Dia menekan tombol, bayar. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena tekad. Aku tidak gila, batinnya, dan aku akan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di kamar anakku. Pagi itu, Intan bagaikan jarum di atas kompas, gelisah dan terus bergerak tanpa arah. Dia sengaja bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mencuci piring dengan gerakan cepat, semua sambil telinganya awas mendengarkan suara truk pengantar barang. Pukul 10 pagi, saat Kevin sudah berangkat kerja 1 jam yang lalu dan Ibu Widi sedang asyik di depan televisi, menonton acara gosip pagi dengan volume keras, suara bel rumah berbunyi. Jantung Intan meloncat ke tenggorokannya. Dia bergegas ke depan, hampir berlari. Benar saja, seorang kurir menyerahkan sebuah kotak coklat kecil. Dia menandatangani tanda terima dengan tangan sedikit gemetar, lalu buru-buru menyembunyikan kotak itu di balik daster yang sedang dipakainya. Siapa, Tan? Suara Ibu Widi terdengar dari ruang tengah. Oh, ini paket pesanan jilbab saya, Bu, jawab Intan, berusaha senormal mungkin. Dia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Napasnya terengah. Dia membuka kotak itu dengan kasar. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam busa, ada 3 benda kecil. Sebuah adaptor pengisi daya ponsel berwarna putih, sebuah jam meja digital kecil dengan angka merah menyala, dan satu kamera seukuran koin yang tampak rapuh. Inilah senjatanya. Harapannya untuk mengungkap kebenaran. Atau mungkin, harapannya untuk membuktikan bahwa dia tidak gila. Dia membaca buku panduan singkatnya berulang kali, memastikan dia tahu cara menyambungkannya ke aplikasi di ponselnya. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Selesai menonton televisi, Ibu Widi mengeluh pusing.
Ibu mau istirahat di kamar dulu. Pusing lihat gosip artis. Gerutunya. Dia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Intan menunggu 15 menit, memastikan tidak ada suara lagi dari kamar mertuanya. Ini saatnya. Dia mengambil 3 kamera itu dan bergegas ke kamar Rafa. Rafa masih di sekolah. Kamarnya rapi dan senyap. Jantung Intan berdebar begitu kencang, hingga dia takut Ibu Widi bisa mendengarnya dari kamar sebelah. Pertama, kamera koin. Dia memeriksanya, lalu menyelipkannya dengan hati-hati di rak buku, di antara 2 action figure pahlawan super milik Rafa. Lensa kecilnya menatap lurus ke arah tempat tidur. Sempurna. Tidak akan ada yang menyadarinya. Kedua, jam meja digital. Dia meletakkannya di meja belajar Rafa, di samping tumpukan buku pelajaran. Dia menyambungkannya ke stop kontak, dan angka digital merah menyala. Itu terlihat seperti jam biasa, namun lensanya tersembunyi di balik layar gelap, memberikan sudut pandang yang lebih luas ke seluruh area tempat tidur. Terakhir, adaptor pengisi daya. Ini yang paling mudah sekaligus paling penting. Dia keluar dari kamar Rafa, menutup pintu pelan. Dia berjalan ke koridor dan mencolokkan adaptor itu ke stop kontak yang terletak di dinding, tepat di antara pintu kamar Rafa dan pintu kamar Ibu Widi. Posisi ini memberinya pandangan penuh ke siapapun yang keluar masuk dari kedua kamar itu. Dia kembali ke kamarnya sendiri, mengunci pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi di ponselnya. Satu persatu, 3 layar kecil muncul di ponselnya. Kamera koridor, menampilkan lorong yang sepi. Kamera jam digital, menampilkan kamar Rafa dari sudut meja belajar. Kamera rak buku, menampilkan gambar close-up ke tempat tidur. Semuanya berfungsi. Gambarnya jernih. Dia bahkan bisa mendengar suara samar detak jam dinding dari kamera koridor. Sepanjang sisa hari itu, Intan tidak bisa tenang. Dia memasak makan siang sambil sesekali melirik ponselnya. Dia melihat Ibu Widi keluar kamar pada pukul 1 siang, berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, lalu kembali ke kamarnya. Gerak-geriknya terekam jelas. Pukul 2:30, dia melihat Rafa pulang sekolah. Putranya itu berlari kecil di koridor, melempar tasnya ke lantai kamar, lalu merebahkan diri di kasur sambil bermain ponsel. Rafa sama sekali tidak menyadari bahwa ibunya sedang mengawasinya lewat 3 pasang mata tersembunyi. Hati Intan terasa perih melihatnya. Dia merasa bersalah telah melanggar privasi putranya sendiri, tapi rasa takut akan apa yang terjadi di malam hari jauh lebih besar. Malam akhirnya tiba. Makan malam terasa sangat canggung. Kevin masih bersikap sedikit dingin pada Intan, lebih banyak bicara pada ibunya tentang pekerjaannya. Ibu Widi, sebaliknya, tampak lebih pendiam dari biasanya. Dia tidak banyak mengeluh tentang masakan Intan. Dia hanya makan dalam diam, sesekali melirik arah Rafa dengan tatapan yang tidak bisa Intan artikan. Selesai makan malam, Intan menyuruh Rafa mengerjakan PR dan bersiap tidur. Pukul 9, Intan masuk ke kamar Rafa. Dia menyelimuti putranya, duduk di tepi tempat tidur sejenak, mengusap rambutnya. "Rafa sayang ibu," kata putranya itu, matanya sudah setengah terpejam. "Ibu lebih sayang Rafa," bisik Intan, menahan air mata. "Tidur yang nyenyak ya, nak." Dia mencium kening Rafa, lalu mematikan lampu besar, menyisakan lampu tidur kecil yang remang-remang. Dia menutup pintu kamar Rafa dengan hati-hati. Di kamarnya, Kevin sudah bersiap tidur. Dia membaca berita di ponselnya sejenak, lalu meletakkannya. "Aku tidur duluan. Masih kesal sama kamu," gumamnya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Intan. Intan tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dan ikut berbaring. Dia mematikan lampu kamar. Kevin langsung memunggunginya dan tak lama kemudian dengkuran halusnya terdengar. Intan menunggu. Dia menarik ponselnya dari bawah bantal. Layarnya menyala dalam kegelapan, menampilkan 3 kotak video live feed. Dia menaikkan level kecerahan layar serendah mungkin, agar tidak membangunkan Kevin. Matanya terpaku pada layar. 1 jam berlalu. Pukul 11 malam. Tidak ada gerakan. Hanya koridor sepi dan kamar Rafa yang gelap. Pukul 12 malam. Dia mulai menguap. Matanya perih karena terus-menerus menatap layar. Pukul 1 dini hari. Dia nyaris menyerah. Mungkin Ibu Widi tidak akan datang malam ini. Mungkin pertengkarannya dengan Intan semalam membuatnya jera. Mungkin Intan memang berlebihan. Dia hampir saja mematikan ponselnya dan tidur. Tapi sesuatu menahannya. Tepat ketika jam di ponselnya menunjukkan pukul 2, sebuah getaran pelan terasa dari ponsel di tangannya. Notifikasi sensor gerakan. Mata Intan langsung terbuka lebar. Dia melihat ke layar. Di kotak video kamera koridor,
Pintu kamar Ibu Widi terbuka. Sangat pelan, nyaris tanpa suara. Sesosok tubuh keluar. Itu Ibu Widi. Dia mengenakan daster tidur yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Dia berjalan mengendap-endap. Dia berhenti tepat di depan pintu kamar Rafa. Dia tampak ragu sejenak, menoleh ke kiri dan ke kanan di koridor yang gelap. Jantung Intan serasa berhenti berdetak. Lalu, tangan Ibu Widi terulur, memegang gagang pintu kamar Rafa. Pintu itu terbuka. Ibu Widi masuk, lalu menutup pintu di belakangnya dengan sama pelannya. Intan menahan napas. Tangannya gemetar hebat saat dia memperbesar tampilan video dari kamera jam digital. Dia akan melihatnya sekarang. Dia akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Layar ponsel Intan kini sepenuhnya menampilkan gambar dari kamera jam digital. Dalam cahaya lampu tidur yang redup, gambar itu tampak kebiruan dan berbintik, namun cukup jelas. Intan melihat Ibu Widi masuk ke dalam kamar. Mertuanya itu tidak langsung berjalan ke tempat tidur. Dia berdiri mematung di dekat pintu selama hampir 1 menit penuh, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Napasnya terlihat berat, bahunya naik turun. Lalu, dengan langkah yang sangat pelan, dia mulai berjalan mendekati tempat tidur Rafa. Setiap langkahnya terlihat ragu-ragu. Dia berhenti di sisi tempat tidur, tepat di tempat Intan melihatnya malam pertama kali. Dia berdiri di sana, menatap Rafa yang sedang tidur pulas. Rafa tidur miring, memeluk guling, napasnya teratur. Intan menunggu. Apa yang akan dia lakukan? Apa dia akan menyentuh Rafa? Menyakitinya? Tapi Ibu Widi hanya diam. Dia menatap. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Intan beralih ke feed kamera rak buku. Sudut pandang ini lebih dekat, memperlihatkan ekspresi Ibu Widi dengan lebih jelas. Wajahnya tegang. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang bergumam, tapi tidak ada suara yang terdengar. Tiba-tiba, Intan melihat tubuh Ibu Widi menegang. Dia mundur selangkah, tangannya terangkat pelan ke depan dada, seperti kaget. Intan cepat-cepat kembali ke feed jam digital yang menampilkan gambar lebih luas. Matanya terbelalak. Sesuatu terjadi pada Rafa. Putranya, yang tadinya tidur miring, kini bergerak. Tapi gerakannya sangat aneh. Kaku. Seperti boneka kayu yang ditarik tali. Rafa, dengan gerakan patah-patah, mengubah posisinya. Dia duduk tegak di tempat tidur. Gerakan itu tiba-tiba dan senyap. Jantung Intan serasa mencelos. Yang paling mengerikan adalah, mata Rafa tetap terpejam rapat. Wajahnya damai seperti orang tidur, tapi dia duduk tegak lurus, menghadap lurus ke depan. Kamera merekam reaksi Ibu Widi dengan jelas. Dia membekap mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Dia mundur 1 langkah lagi, menabrak meja belajar Rafa, menimbulkan suara gedebuk pelan. Tapi dia tampak tidak peduli. Matanya terpaku pada sosok Rafa yang duduk tegak dengan mata terpejam. Dia terlihat sangat ketakutan. Ya Tuhan, Rafa. Bisik Intan pada dirinya sendiri di balik selimut, tubuhnya mulai dingin. Kemudian, hal yang paling tak terbayangkan, hal yang akan menghantui mimpi buruk Intan selamanya, terjadi. Rafa, dalam posisi duduknya yang kaku dan mata terpejam, perlahan mengangkat tangan kanannya. Sangat pelan. Lengan itu terentang lurus ke depan. Jari telunjuknya teracung. Menunjuk. Lurus. Tepat ke arah Ibu Widi yang berdiri gemetar ketakutan di dekat meja belajar. Intan merasa tidak bisa bernapas. Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata. Putranya sedang sleepwalking? Tapi sleepwalking macam apa ini? Kamera jam digital, yang posisinya paling dekat, kini menangkap suara. Mulut Rafa yang tadinya terkatup rapat dalam tidur, kini terbuka sedikit. Sebuah suara keluar dari sana. Bukan teriakan, bukan pula kata-kata yang jelas. Itu sebuah bisikan. Bisikan yang serak dan panjang, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. SSSHH. Ibu. Suara itu pelan, tapi di kesunyian kamar itu, terdengar sangat jelas di rekaman. Reaksi Ibu Widi sangat ekstrim. Mendengar bisikan itu, dia seolah baru saja disambar petir. Dia menjerit. Bukan jeritan keras, tapi jeritan tertahan yang penuh kengerian. Aarg. Suara itu tercekik di tenggorokannya saat dia membekap mulutnya lebih erat. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak jatuh, tapi dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Tersukur. Dia berlutut, lalu dengan gerakan panik yang menyedihkan, dia mulai merangkak. Merangkak cepat seperti binatang yang ketakutan, menjauhi tempat tidur, menuju pintu. Intan menonton dengan ngeri saat ibu mertuanya itu merangkak, tersandung-sandung selimut yang tadi dibawanya,
lalu dengan susah payah meraih gagang pintu. Dia menarik pintu itu terbuka. Kamera koridor menangkap momen berikutnya. Ibu Widi terhuyung-huyung keluar dari kamar Rafa, berlari lintang pukang dengan wajah yang tidak bisa digambarkan lagi oleh kata-kata. Itu adalah topeng teror murni. Dia berlari masuk ke kamarnya sendiri dan membanting pintu begitu keras, hingga suaranya terdengar sampai ke kamar Intan. Intan beralih kembali ke kamera di kamar Rafa. Putranya masih di sana. Masih duduk tegak lurus. Tangan kanannya masih terentang, menunjuk ke pintu yang kini sudah tertutup. Dia diam dalam posisi itu selama 5 detik. 10 detik. Lalu, sama kakunya seperti saat dia duduk, tubuhnya perlahan merebah kembali ke tempat tidur. Dia jatuh telentang ke bantal. Dia menghela napas panjang sekali, napas orang yang tidur sangat lelap. Lalu dia berbalik miring, memeluk gulingnya lagi, dan kembali diam. Seolah-olah tidak ada satupun dari kejadian mengerikan itu yang pernah terjadi. Intan menjatuhkan ponselnya ke kasur. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa bernapas. Jantungnya bukan lagi berdebar, tapi serasa berhenti berdetak. Tubuhnya kaku, membeku di tempat tidur. Apa yang baru saja dia lihat? Apa itu tadi? Anaknya? Rafanya dia apa? Dan Ibu Widi? Kenapa dia bereaksi seperti itu? Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang dia kenali. Sesuatu yang sangat dia takuti. Bisikan, Ibu. Kenapa itu membuat mertuanya merangkak ketakutan? Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ini bukan sekadar nenek pencemas. Ini bukan sekadar sleepwalking biasa. Ada sesuatu yang kelam, sesuatu yang jahat, atau sesuatu yang sangat menyedihkan sedang terjadi di rumah ini. Dan putranya, Rafa, ada di pusat semua itu. Intan mulai gemetar hebat, tak terkendali. Dia meraih ponselnya lagi, memutar ulang rekaman itu. Dia harus memastikannya. Dia harus melihatnya lagi. Dan lagi. Intan tidak tidur. Dia membiarkan ponselnya tergeletak di samping bantal, layarnya sudah gelap, tapi rekaman mengerikan itu terus berputar di dalam kepalanya. Dia berbaring kaku, menatap kegelapan, mendengarkan dengkuran halus Kevin di sebelahnya. Sebuah jurang pemisah yang dalam terasa membentang di antara mereka. Suaminya tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa di kamar sebelah, putra mereka baru saja menjadi media untuk sesuatu yang begitu menakutkan hingga membuat seorang wanita tua merangkak histeris. Intan merasa sendirian. Lebih sendirian dari yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Setiap suara decit di rumah itu membuatnya terlonjak. Dia memutar ulang bisikan itu, Ibu. Itu suara Rafa, tapi bukan Rafa. Itu serak dan penuh penderitaan. Dan tatapan Ibu Widi. Itu bukan sekadar kaget. Itu adalah tatapan orang yang bertemu kembali dengan mimpi buruk terbesarnya. Pagi datang membawa kelegaan palsu. Cahaya matahari yang menerobos masuk terasa seperti tamparan, terlalu ceria untuk kengerian yang Intan rasakan. Dia memaksakan dirinya bangkit. Tubuhnya terasa berat seperti timah. Dia melirik Kevin yang sedang bersiap ke kamar mandi. Dia harus bersikap normal. Dia tidak boleh terlihat panik, setidaknya belum. Dia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Dia harus tahu apa yang ada di kamar itu. Dia menyiapkan sarapan dengan tangan robotik. Nasi goreng lagi. Dia tidak punya tenaga untuk memikirkan menu lain. Kevin duduk di meja makan, masih dengan sisa-sisa kekesalan semalam. Ibu mana? Tanyanya sambil mengoleskan selai roti. Belum keluar, jawab Intan singkat. Dia mengetuk pintu kamar Ibu Widi. Bu, sarapan sudah siap. Hening sejenak, lalu terdengar suara serak dari dalam. Ibu tidak enak badan. Nanti saja. Intan mengangguk pada pintu yang tertutup itu. Tentu saja. Dia tidak akan keluar. Dia terlalu takut. Ini adalah konfirmasi yang Intan butuhkan. Kejadian semalam 100% nyata. Jaga ibu ya, Tan, kata Kevin sebelum berangkat kerja. Nada bicaranya sedikit melunak. Mungkin merasa bersalah, atau mungkin tulus mengkhawatirkan ibunya. Kayaknya dia beneran lagi banyak pikiran. Intan hanya mengangguk, mengantarnya sampai teras, dan mengunci pintu begitu mobil Kevin menghilang di tikungan. Rumah itu terasa sunyi. Rafa sudah berangkat dijemput bus sekolah 1 jam yang lalu. Sekarang, hanya ada dia dan Ibu Widi yang bersembunyi di kamarnya. Inilah saatnya. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia berjalan lurus ke kamar Rafa. Pintu itu tertutup rapat. Dia membukanya pelan. Sinar matahari pagi memenuhi ruangan itu, menerangi poster-poster pahlawan super di dinding dan mainan-mainan yang berserakan rapi di kotak. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Kamar anak laki-laki biasa. Tapi Intan tahu, di bawah permukaan yang ceria ini,
Ada sesuatu yang salah. Matanya langsung tertuju pada area di dekat meja belajar. Tempat di mana Ibu Widi tersungkur dan mulai merangkak. Dia berlutut di lantai keramik yang dingin itu, memeriksa setiap senti. Adakah sesuatu di lantai? Retak? Benda? Tidak ada. Hanya debu tipis. Dia memeriksa meja belajar. Membuka laci-laci. Isinya hanya buku gambar, krayon, dan beberapa komik. Dia melihat ke kolong meja. Kosong. Dia beralih ke rak buku tempat dia menyembunyikan kamera koin. Dia memeriksanya dengan teliti. Tidak ada yang aneh. Frustrasi mulai menjalari dirinya. Apa yang dia cari sebenarnya? Hantu? Dia tidak percaya hantu. Pasti ada penjelasan logis. Sesuatu yang memicu Rafa. Sesuatu yang memicu Ibu Widi. Dia menatap tempat tidur. Tempat tidur Rafa. Pusat dari segalanya. Dia memutuskan untuk bertindak seperti sedang bersih-bersih. Alibi yang sempurna jika tiba-tiba Ibu Widi keluar. Dia mulai mencopoti sprei bergambar mobil balap, sarung bantal, dan sarung guling. Dia menumpuknya di lantai. Dia memeriksa bantal dan guling. Tidak ada. Hanya gumpalan dakron. Dia menatap kasur busa tebal itu. Dia menepuk-nepuknya. Tidak ada yang aneh. Lalu dia memutuskan untuk membersihkan bagian bawahnya. Dia menarik kasur itu. Kasur itu cukup berat. Dia menyeretnya hingga setengah bagian kasur turun ke lantai. Kini, dipan kayu itu terlihat jelas. Itu adalah dipan model lama, terbuat dari kayu jati solid yang berat. Kevin pernah bilang ini adalah tempat tidur masa kecilnya. Warisan dari rumah ayahnya yang lama. Ibu Widi bersikeras agar mereka membawa tempat tidur ini saat Rafa berumur 5 tahun, katanya kayunya bagus dan kuat. Intan menatap bilah-bilah kayu di dasar dipan. Dia berjongkok, bersiap menyapu debu di kolongnya. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di bilah kayu tebal di bagian kepala tempat tidur, ada retakan. Bukan retakan biasa karena kayu tua. Itu lebih mirip celah. Celah di antara sambungan kayu yang terlihat sedikit longgar. Didorong oleh rasa penasaran yang kuat, Intan menekan jarinya ke celah itu. Kayu itu bergeser sedikit. Jantungnya berdebar. Dia menggunakan kedua tangannya, menarik potongan kayu kecil yang ternyata hanya diselipkan, bukan dipaku. Di baliknya, ada rongga kecil yang gelap. Dan di dalam rongga itu, ada sesuatu. Tangannya gemetar. Dia merogoh ke dalam lubang yang sempit dan berdebu itu. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Besi. Dia mencengkeramnya, lalu menariknya keluar. Benda itu tersangkut sejenak. Lalu dengan sekali sentakan, benda itu ada di tangannya. Sebuah kotak timah kecil. Warnanya sudah kusam, hampir hitam di beberapa bagian karena karat dan usia. Bergambar pemandangan desa yang warnanya sudah luntur. Mungkin bekas kotak biskuit atau permen dari puluhan tahun lalu. Intan duduk di lantai, napasnya memburu. Kotak itu terasa dingin di telapak tangannya. Apa ini? Apa yang disembunyikan di dalam tempat tidur ini? Dia mencoba membukanya. Tutupnya macet, menempel erat karena karat. Dia tidak sabar. Dia berlari ke laci meja belajar Rafa, mengambil gunting kecil, dan menggunakannya untuk mencongkel tepi tutup kotak itu. Dengan suara krak yang memekakan di ruangan sunyi itu, tutup kotak itu terbuka. Aroma apak dan kamper yang sudah mati langsung menyeruak. Di dalamnya, di atas lapisan kain bludru merah yang sudah pudar dan berdebu, tergeletak dua benda. Yang pertama adalah sehelai gelang. Bukan gelang mahal. Itu adalah gelang kain yang ditenun dari benang wol berwarna-warni, merah, kuning, dan hijau. Gelang buatan tangan yang terlihat sederhana, seperti yang dibuat anak-anak di sekolah. Di sebelah gelang itu, ada sebuah foto. Foto hitam putih yang sudah menguning di tepinya. Seseorang telah berusaha mewarnainya dengan pensil warna secara manual. Wajah bayi itu diberi warna merah muda canggung, dan topinya diwarnai biru. Foto itu menunjukkan seorang bayi laki-laki, mungkin berumur di bawah 1 tahun. Dia montok, matanya bulat besar, dan dia tersenyum lebar ke arah kamera, memamerkan 2 gigi kecil yang baru tumbuh. Itu bukan foto Kevin. Intan sudah hafal foto-foto bayi suaminya. Ini anak lain, bayi laki-laki yang sangat lucu, tapi sama sekali tidak dia kenali. Intan mengambil foto itu. Di baliknya, dengan tulisan tangan miring yang sudah pudar, tertulis satu kata, Restu. Restu. Nama yang asing. Siapa Restu? Kenapa fotonya dan gelang kainnya disembunyikan dengan begitu rapat di dalam tempat tidur ini? Tempat tidur yang dulu milik Kevin. Tempat tidur yang sekarang ditempati Rafa. Tempat tidur di mana Ibu Widi? Intan terkesiap.
Sebuah kepingan teka-teki yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Ini bukan kebetulan. Kota ini, bayi ini, dan teror yang dialami Ibu Widi semuanya terhubung. Dan dia memegang kepingan pertamanya. Intan terduduk di lantai kamar Rafa untuk waktu yang lama. Tangannya memegang foto bayi bernama Restu itu. Dia membolak-balik foto itu dan gelang kain. Ini bukan mainan. Ini adalah kenang-kenangan yang sengaja disembunyikan. Disembunyikan oleh siapa? Kemungkinan besar oleh pemilik tempat tidur sebelumnya, Kevin. Tapi Kevin tidak tahu apa-apa. Berarti, Ibu Widi. Ibu Widi yang bersikeras membawa tempat tidur ini ke rumah mereka. Ibu Widi yang kini bertingkah aneh setiap malam di kamar ini. Intan menutup kembali kotak itu. Dia tidak mengembalikannya ke tempat persembunyiannya. Dia menggenggamnya erat, membawanya ke kamarnya. Dia meletakkannya di laci nakas, di bawah tumpukan pakaian dalamnya. Dia juga menyimpan ponselnya di sana. Bukti. Dia punya bukti fisik dan bukti digital. Dia tidak akan membiarkan Kevin menyangkalnya lagi malam ini. Sisa hari itu, Intan berusaha keras untuk bersikap normal. Dia memasak makan siang untuk Ibu Widi dan meletakkannya di nampan di depan pintu kamar mertuanya. "Bu, makan siangnya Intan taruh di depan pintu ya." Terdengar gumaman dari dalam, dan tak lama kemudian nampan itu ditarik masuk. Pukul 2:30, dia menjemput Rafa. Dia memeluk putranya erat-erat di depan gerbang sekolah, lebih erat dari biasanya. "Ibu kangen banget," bisiknya. "Ih, Ibu, lebay. Kan baru ketemu tadi pagi." Rafa tertawa, tapi dia balas memeluk ibunya. Intan menatap wajah polos putranya. Wajah yang sama yang tadi malam terlihat kaku dan menakutkan di rekaman CCTV. Hatinya perih. Dia harus melindungi anak ini, apapun yang terjadi. Malam akhirnya tiba. Kevin pulang kerja dengan wajah lelah. "Ibu masih di kamar?" tanyanya, suaranya terdengar cemas. "Masih, Mas. Cuma keluar ke kamar mandi sekali," jawab Intan datar. Wajah Kevin mengeras. "Ibu beneran sakit ini? Kamu tadi paksa makan, kan?" "Sudah aku taruh makan siang dan makan malam di depan kamarnya." "Sudah dimakan kok," kata Intan. Mereka makan malam hanya bertiga. Suasananya sepi. Rafa berceloteh tentang pertandingan bola di sekolah, tapi Kevin hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Pikirannya jelas tertuju pada ibunya. Setelah Rafa selesai makan dan masuk ke kamarnya untuk mengerjakan PR, Intan mengambil napas dalam-dalam. "Inilah saatnya." "Mas," panggilnya. Kevin mendongak dari piringnya. "Kita perlu bicara. Sekarang. Dan kamu gak boleh bilang aku berlebihan. Kamu harus lihat." Kevin menghela napas, bersiap untuk berdebat. "Intan, aku lagi capek banget. Ibu lagi sakit. Bisa nggak kita?" "Nggak bisa," potong Intan, suaranya tajam dan tidak bisa dibantah. Kevin terkejut melihat tatapan mata istrinya. Itu bukan tatapan mengeluh, itu tatapan baja. "Duduk." Intan berjalan ke kamar mereka, mengambil ponsel dan kotak timah berkarat itu. Dia kembali ke meja makan dan meletakkan kedua benda itu di depan Kevin. "Apa ini?" tanya Kevin, alisnya bertaut melihat kotak tua itu. "Aku temukan ini tadi pagi," kata Intan. "Di mana?" "Di dalam rangka dipan tempat tidur Rafa. Tersembunyi." Mata Kevin melebar. Dia mengambil kotak itu, memutarnya, lalu membukanya. Dia menatap foto bayi di dalamnya, lalu beralih ke gelang kain. "Foto siapa ini?" tanyanya, bingung. "Aku nggak tahu," jawab Intan. "Tapi ini ada di kamar Rafa. Di tempat tidur kamu yang lama. Tempat tidur yang ibu paksa kita bawa." Kevin terdiam, dia mulai melihat ada sesuatu yang ganjil. "Dan sekarang," lanjut Intan, suaranya sedikit gemetar. "Kamu lihat ini? Ini yang terjadi tadi malam. Ini yang membuat ibumu mengunci diri di kamar seharian." Intan menekan tombol play di ponselnya. Dia memutar rekaman dari kamera jam digital. Kevin menonton dalam diam. Dia melihat ibunya masuk. Dia melihat ibunya berdiri gemetar. Lalu dia melihatnya. Dia melihat putranya sendiri, Rafa, duduk tegak dengan mata terpejam. Wajah Kevin memucat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya terpaku pada layar. Dia melihat tangan kecil Rafa terangkat dan menunjuk. Dan kemudian, dia mendengarnya. Bisikan serak itu. "Ibu." Kevin tersentak mundur, seolah-olah dia baru saja ditampar. Ponsel itu masih memutar rekaman, menunjukkan Ibu Widi menjerit tertahan, tersungkur, dan merangkak panik keluar kamar. Kevin menatap Intan. Wajahnya putih seperti kertas.
Bibirnya bergetar. Dia tidak bisa berkata-kata. Itu apa itu? Suaranya pecah. Rafa, dia itu editan, kan? Kamu tahu itu bukan editan, Mas, kata Intan pelan, air matanya akhirnya jatuh. Itu yang aku coba bilang ke kamu. Itu yang membuat ibumu ketakutan setengah mati. Kevin menunduk, kedua tangannya memegangi kepalanya. Dia memutar ulang rekaman itu sekali lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia gemetar. Dia akhirnya percaya. Ya Tuhan, Intan, apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi merah padam karena campuran amarah dan ketakutan. Kita harus tanya ibu. Dia berjalan cepat ke kamar Ibu Widi, Intan mengekor di belakangnya, membawa kotak timah itu. Kevin tidak mengetuk. Dia menggedor pintu dengan keras. Bu, buka pintunya. Buka. Kita perlu bicara. Sekarang. Suaranya menggema di koridor. Terdengar suara langkah kaki terseret dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Ibu Widi menjulurkan kepalanya. Wajahnya bengkak dan kuyu. Ada apa? Vin? Kenapa teriak-teriak? Ibu pusing. Pusing? Suara Kevin berat dan serak. Dia mendorong pintu hingga terbuka lebar, membuat Ibu Widi terhuyung mundur. Jelaskan ini apa, Bu? Kevin merebut kotak timah dari tangan Intan dan membantingnya ke meja rias di kamar Ibu Widi. Tutupnya terbuka, foto bayi dan gelang itu terlihat jelas. Reaksi Ibu Widi seketika. Itu adalah reaksi yang tidak mungkin pura-pura. Semua sisa warna di wajahnya menghilang. Dia menatap kotak itu seolah melihat ular berbisa. Tidak. Bibirnya gemetar. Dari mana kamu dapat itu? Itu ada di tempat tidur Rafa, bentak Kevin. Tempat tidur yang ibu paksa kami bawa. Siapa bayi ini, Bu? Ibu Widi mundur, dia ambruk ke tepi tempat tidurnya. Dia mulai terisak. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan panik. Dia kembali, dia nggak pernah pergi, dia tahu aku di sini. Siapa, Bu? Kevin berteriak, kehilangan kesabarannya. Jelaskan. Ibu Widi mengangkat wajahnya. Matanya liar, dipenuhi teror dan rasa bersalah yang sudah mengendap puluhan tahun. Dia menatap Kevin, lalu Intan, lalu kembali ke kotak itu. Restu, pekiknya, suaranya melengking tinggi. Itu Restu. Anakku, anak ibu. Kevin dan Intan membeku. Restu? Anak? Kevin bingung. Maksud ibu? Aku kan anak satu-satunya. Bukan, jerit Ibu Widi, kini histeris. Kamu bukan anak satu-satunya. Dia yang pertama. Restu itu kakak kamu. Kakak yang aku buang. Kata-kata itu menggantung di udara, mematikan. Buang? Ulang Kevin, suaranya nyaris tak terdengar. Intan menutup mulutnya, ngeri. Aku membuangnya. Ibu Widi meraung, mencengkeram rambutnya sendiri. Aku meninggalkannya dan sekarang dia kembali. Dia kembali lewat anakmu untuk membalas dendam padaku. Hening. Satu kata itu, membuang, menggantung di udara kamar yang pengap itu seperti vonis mati. Kevin dan Intan membeku. Pikiran mereka berdua tidak sanggup mencerna makna dari kata-kata itu. Apa? Suara Kevin nyaris tak terdengar, serak. Apa maksud ibu, buang? Ibu bercanda, kan? Dia menggelengkan kepalanya pelan, sebuah tawa kecil yang kering dan histeris keluar dari bibirnya. Nggak mungkin. Ibuku nggak mungkin. Aku melakukannya. Raung Ibu Widi, suaranya pecah oleh isak tangis yang meledak. Dia menunduk dalam-dalam, tubuhnya terguncang hebat. Dia tidak lagi berusaha terlihat kuat. Topeng keangkuhan dan sikap masam yang selama ini dia tunjukkan hancur berkeping-keping, menampakkan seorang wanita tua yang patah dan diliputi teror. Aku membuangnya. Anakku sendiri. Daging darahku sendiri. Kevin bersandar di dinding, kakinya lemas. Rasanya dia ingin muntah. Intan, meski ngeri, tetap berdiri tegak. Dia perlu tahu. Dia berhak tahu. Kenapa, Bu? Tanya Intan, suaranya dingin dan stabil, kontras dengan lolongan Ibu Widi. Kenapa ibu tega melakukan itu? Ibu Widi mengangkat wajahnya yang basah. Matanya bengkak. Dia menatap Intan, lalu Kevin, seolah memohon pengampunan yang dia tahu tidak akan pernah didapatnya. Kalian tidak mengerti, bisiknya. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya hidup saat itu. Kalian tidak tahu bagaimana ayahmu, Vin.
Dan cerita itu pun mengalir, seperti racun yang akhirnya keluar dari luka yang membusuk. Cerita itu dimulai puluhan tahun lalu, tak lama setelah dia menikah dengan almarhum suami pertamanya, Ayah Kevin. Ayah Kevin adalah pria yang keras, sangat dihormati, dan sangat peduli pada citra. Baginya, kehormatan dan pandangan orang lain adalah segalanya. Setahun setelah menikah, Ibu Widi melahirkan putra pertama mereka. Restu. Dia bayi yang sempurna, bisik Ibu Widi, matanya menatap kosong ke foto di kotak timah itu. Matanya bulat seperti ayahmu, kulitnya bersih. Dia terdiam, menelan ludah. Tapi, dia terlahir dengan bibir sumbing yang parah. Dan tangan kirinya, jari-jarinya tidak sempurna. Hanya ada 2 jari. Intan menutup mulutnya. Kevin memejamkan mata, kepalanya bersandar di dinding. Bagi ayahmu, lanjut Ibu Widi, suaranya kini penuh kebencian yang terpendam. Itu adalah aib. Sebuah kutukan. Dia malu. Dia menolak menggendong Restu. Dia menolak mengakuinya. Ibu Widi menceritakan tahun-tahun pertama yang penuh siksaan. Tetangga berbisik-bisik. Keluarga besar mencibir. Mereka menyebut Restu, anak pembawa sial. Dan suaminya? Dia melampiaskan semua kemarahannya pada Ibu Widi. Itu semua salahmu, teriaknya setiap malam. Kamu pasti punya dosa besar makanya melahirkan anak cacat seperti itu. Ibu Widi mencoba melindungi Restu. Dia menyembunyikannya di dalam rumah. Dia membuatkan gelang kain itu agar Restu kecil terhibur. Dia diam-diam memotretnya saat suaminya sedang bekerja. Dia menyimpan kenangan itu di kotak biskuit tua, dan menyembunyikannya di celah dipan tempat tidur Restu. Satu-satunya tempat rahasia miliknya. Kamar Restu selalu dikunci jika ada tamu. Tapi Restu tumbuh, kata Ibu Widi. Dia mulai bisa berjalan. Dia mulai ingin keluar. Dia tidak mengerti kenapa dia harus bersembunyi. Saat Restu berumur 5 tahun, kesabaran ayah Kevin habis. Dia baru saja kehilangan promosi jabatan penting. Seseorang menyindirnya di kantor, bagaimana mau mengurus divisi, mengurus anak cacat saja tidak becus. Malam itu, dia pulang dan menghancurkan seisi rumah. Dia memberi Ibu Widi ultimatum. Pilih anak sialan itu, atau pilih aku dan rumah ini. Kalau besok pagi aku masih melihat dia di sini, aku akan bawa dia ke hutan dan aku tinggalkan di sana. Ibu Widi ketakutan. Dia takut pada suaminya. Dia takut hidup di jalanan. Dia takut pada kemiskinan. Dan, bagian terburuknya, sepotong kecil dari dirinya juga merasa malu. Dia ingin hidup normal. Dia ingin punya anak yang bisa dia pamerkan. Aku memilih suamiku. Akunya, suaranya kini tak lebih dari desisan. Keesokan paginya, dia membangunkan Restu sebelum subuh. Dia bilang mereka akan pergi jalan-jalan ke tempat yang bagus. Restu kecil sangat senang. Dia belum pernah keluar rumah sejauh itu. Ibu Widi memakaikannya baju terbaik, menggendongnya, dan naik bus antar kota. Dia pergi ke sebuah panti asuhan di kota sebelah. Tapi panti itu menolakku, isaknya. Mereka bilang Restu cacat, butuh perawatan khusus. Mereka bilang administrasinya rumit. Mereka bertanya siapa ayahnya, kenapa ibunya mau membuangnya. Mereka menatapku seolah aku ini monster. Panik dan putus asa, dia membawa Restu pergi dari panti itu. Hari sudah sore. Hujan mulai turun. Dia tidak tahu harus kemana lagi. Dia tidak mungkin membawa Restu kembali ke rumah. Suaminya akan benar-benar membunuhnya, atau lebih buruk, menyakiti Restu. Dia berakhir di terminal bus. Terminal yang ramai, bising, dan kotor. Orang-orang berlarian tidak peduli. Dia membelikan Restu permen kapas. Restu memakannya dengan gembira, bibir kecilnya yang tidak sempurna belepotan gula. Dia mendudukkan Restu di salah satu bangku tunggu yang dingin, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Tunggu di sini sebentar ya, sayang, katanya, suaranya gemetar. Ibu mau ke toilet dulu. Jangan kemana-mana. Pegang permennya erat-erat. Ibu Widi terdiam. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak putus asa di wajah tuanya. Restu. Restu memegang tanganku, bisiknya, menatap tangannya sendiri yang kini keriput. Dia bilang, ibu jangan lama-lama. Restu takut gelap. Aku mengangguk. Aku bilang, iya, sayang. Ibu sebentar saja. Lalu, lanjutnya, aku berdiri. Aku berbalik badan. Aku berjalan pelan, lalu lebih cepat, lalu aku berlari menembus kerumunan. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku mendengar dia memanggil, ibu, ibu, tapi aku terus berlari. Aku naik ke bus pertama yang kutemukan,
bus yang kembali ke kotaku. Dan aku tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Keheningan di kamar itu terasa memekakan. Intan menatap mertuanya dengan pandangan jijik. Ini bukan hanya kelemahan. Ini adalah kekejaman murni. Kevin, di sisi lain, terlihat hancur. Dia menatap ibunya, wanita yang selama ini dia hormati, yang selalu dia bela. Dia bukan lagi melihat ibunya. Dia melihat seorang monster. Jadi, ayah dan ibu. Kevin terbata-bata. Kalian berdua, membuang seorang anak laki-laki berumur 5 tahun di terminal bus di tengah malam, hanya karena dia cacat. Ibu Widi tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan terisak. Aku kembali ke rumah, gumamnya. Ayahmu senang. Dia memelukku. Dia bilang kita akan memulai hidup baru. Setahun kemudian, aku hamil lagi. Dan lahirlah kamu, Vin. Sempurna. Normal. Ayahmu sangat bangga. Kamar Restu dikunci, dijadikan gudang. Tempat tidurnya tetap di sana, bersama kotak timah rahasia yang tidak berani Ibu Widi ambil. Aku kira setelah puluhan tahun, setelah ayahmu meninggal, setelah aku bertobat dosaku sudah selesai. Aku kira dia sudah mati. Aku kira dia sudah tenang. Raungnya tiba-tiba, menatap liar ke arah pintu, ke arah kamar Rafa. Tapi aku salah. Dia tidak mati. Dia kembali. Dia tidak pernah pergi. Dia ada di kamar itu, dan dia datang untuk mengambilku. Pengakuan mengerikan itu menyisakan kehampaan yang dingin di dalam ruangan. Kevin terduduk lemas di lantai, bersandar di lemari pakaian ibunya. Dia menatap ibunya dengan tatapan kosong. Wanita yang melahirkannya, yang memasak untuknya, yang dia bela mati-matian di depan istrinya, adalah seorang wanita yang telah membuang kakaknya sendiri di terminal bus. Pria yang dia hormati sebagai ayah, yang fotonya tergantung gagah di ruang tamu, adalah seorang pria kejam yang memprakarsai semua ini. Dunianya, pondasi hidupnya, runtuh dalam hitungan menit. Ibu Widi masih terisak di tepi tempat tidur, tapi kini tangisannya lebih pelan. Itu adalah tangisan putus asa seseorang yang rahasia terkelamnya telah terbongkar. Hanya Intan yang otaknya masih bekerja. Di tengah kengerian itu, pikirannya berputar cepat, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang menyakitkan. Dia menatap Kevin yang masih syok, lalu ke Ibu Widi yang ketakutan. "Mas," panggil Intan pelan. Kevin tidak merespon. "Mas Kevin," panggil Intan lagi, lebih tegas. Kevin mendongak pelan, matanya merah dan bingung. "Tempat tidur itu," kata Intan, suaranya tajam. "Kenapa ibu bersikeras membawanya dari rumah lama? Kenapa tempat tidur itu begitu penting?" Kevin mengerutkan kening, mencoba berpikir menembus kabut kengeriannya. Aku tidak tahu," gumamnya. "Ibu bilang, itu kayu jati asli. Sayang kalau dibuang." Itu. Dia tiba-tiba terdiam. Sebuah ingatan samar muncul. Itu, tempat tidur dari kamar yang dikunci. Dulu di rumah ayah, ada kamar di sebelah kamarku yang selalu dikunci. Ayah bilang itu gudang. Tapi, aku pernah mengintip lewat lubang kunci. Tapi aku bisa melihat, ada tempat tidur itu di sana. "Itu kamar Restu," bisik Ibu Widi, membenarkan. "Sebelum aku membawanya pergi, dia tidur di sana." Dia menatap kotak timah di meja rias. "Setelah dia pergi, suamimu mengunci kamar itu rapat-rapat. Dia melarangku masuk. Tapi aku tidak sanggup membuang kotak itu. Satu-satunya kenanganku tentang dia. Sebelum kamar itu dikunci selamanya, aku menyembunyikannya di dalam rangka dipan. Satu-satunya rahasiaku." Wajahnya kini terlihat sangat tua dan lelah. "Saat suamimu meninggal dan rumah itu harus dijual, aku tidak bisa. Aku tidak bisa meninggalkan satu-satunya bukti bahwa Restu pernah ada. Aku tidak rela. Aku memaksa kalian membawanya. Aku bilang itu warisan berharga. Padahal, itu hanya warisan dosaku." Intan mengangguk pelan. Semuanya mulai masuk akal. Tempat tidur itu adalah peninggalan Restu. Kotak itu adalah peninggalan Restu. Dan kini, tempat tidur itu ditempati oleh Rafa. Jadi, kata Intan pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ini bukan hantu. Ini bukan arwah. Ibu Widi mendongak, matanya yang bengkak menatap Intan dengan bingung. "Apa maksudmu? Kamu lihat sendiri rekamannya." Dia duduk. Dia menunjukku. "Rafa itu sleepwalking, Bu," kata Intan tegas. "Dia berjalan dalam tidur. Dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Kadang anak-anak memang begitu." "Tapi kenapa?" potong Kevin, suaranya serak.
Dia mulai bangkit, berpegangan pada meja. Kenapa dia menunjuk? Kenapa dia duduk tegak seperti itu? Dan bisikan itu, "Ibu." "Karena ibu," jawab Intan, kini menatap lurus ke mata mertuanya. "Karena ibu ada di sana. Ini bukan arwah restu yang merasuki Rafa, Bu. Ini ibu. Ini rasa bersalah ibu sendiri yang begitu besar, yang ibu bawa ke rumah ini. Ibu masuk ke kamar itu setiap malam, kamar yang ibu tahu adalah milik anak yang ibu buang. Ibu berdiri di samping tempat tidurnya. Ibu yang melihat restu di dalam diri Rafa. Energi negatif ibu, rasa takut ibu, ketegangan ibu, mungkin itu yang memicu Rafa. Anak-anak sangat peka." "Omong kosong," bentak Ibu Widi, sisa-sisa kegarangannya muncul. "Aku dengar sendiri. Aku dengar dia berbisik padaku. Dia tidak hanya bilang, 'Ibu.' Dia bilang, 'Ibu dingin. Ibu, kenapa tinggalkan aku?' Dia mengatakannya. Setiap malam. Dia menyiksaku." Intan menggelengkan kepalanya. "Aku memutar rekamannya berulang kali, Bu. Dengan volume paling keras. Rafa hanya berbisik, 'Ibu.' Hanya itu. Sangat pelan, seperti orang mengigau." Intan melangkah lebih dekat. Rafa hanya bergumam, "Ibu," dalam tidurnya. Tapi pikiran ibulah, rasa bersalah ibulah yang mendengar sisanya. Ibulah yang melengkapi kalimat itu. "Ibu dingin. Kenapa tinggalkan aku?" Itu bukan suara restu, Bu. Itu adalah suara hati nurani ibu sendiri. Suara yang ibu coba kubur selama puluhan tahun. Ibu yang meneror diri ibu sendiri. Penjelasan logis itu, entah kenapa, terasa lebih mengerikan daripada cerita hantu. Tidak ada supranatural. Yang ada hanya psikologi murni dari rasa bersalah yang sudah membusuk. Kevin menatap ibunya dengan tatapan baru. Tatapan dingin penuh kesadaran. "Jadi selama ini," kata Kevin pelan, "ibu ketakutan setengah mati, bukan karena ibu melihat hantu." Dia menelan ludah. "Ibu takut, karena ibu ingat." Pukulan telak itu mendarat sempurna. Tangisan Ibu Widi berhenti seketika. Penyangkalannya sirna. Yang tersisa di wajahnya kini adalah ketakutan yang baru dan lebih nyata. Ketakutan akan konsekuensi di dunia nyata. Dia tidak lagi takut pada arwah. Dia takut pada dua orang yang berdiri di depannya. Dia takut pada putranya. Dia takut pada menantunya. Dia takut pada kebenaran. "Kalian?" bisiknya, bibirnya gemetar. "Kalian mau apa? Kalian mau bilang siapa-siapa?" Matanya beralih ke Kevin, memohon. "Vin, kamu anak ibu, kamu gak akan." Kevin membuang muka. Rasa muak memenuhi dirinya. Dia menatap Intan. Mata istrinya tidak lagi marah, tapi penuh tekad. Intanlah yang menjawab. "Ini bukan lagi cuma soal ibu. Ini soal anak kami, Rafa, yang ibu jadikan pelampiasan teror ibu. Dan ini soal anak yang ibu buang." Intan mengambil napas dalam-dalam. "Kita tidak bisa membiarkan ini, Mas. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu." Dia menatap Ibu Widi dengan tajam. "Kita harus tahu," kata Intan. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Restu." Kamar tidur Ibu Widi terasa seperti ruang sidang yang pengap. Pengakuan mengerikan itu telah diucapkan, dan kini yang tersisa hanyalah puing-puing dari sebuah keluarga. Kevin masih terduduk di lantai, napasnya berat, menatap ibunya dengan campuran ngeri dan jijik yang tak terlukiskan. Dia adalah anak yang berbakti, anak yang selalu membela ibunya, bahkan ketika itu menyakiti istrinya. Kini, dia menyadari bahwa wanita yang dia bela adalah seorang monster yang menyembunyikan dosanya di balik wajah rapuh. Dia telah membuang kakaknya. Kevin memiliki seorang kakak laki-laki, dan ibunya telah membuangnya di terminal seperti sampah. Intan, sebaliknya, berdiri tegak. Kemarahannya telah tergantikan oleh tekad yang dingin. Dia menatap suaminya yang hancur, lalu pada ibu mertuanya yang gemetar ketakutan. "Mas," kata Intan pelan, namun suaranya membelah keheningan. "Duduk di kursi. Kita belum selesai." Kevin mendongak, menatap istrinya. Dia melihat kekuatan di mata Intan, kekuatan yang selama ini dia abaikan. Dia bangkit perlahan, tubuhnya terasa tua, dan duduk di kursi meja rias, di samping kotak timah yang terkutuk itu. "Apa yang kamu mau?" bisik Ibu Widi, matanya melirik liar antara Kevin dan Intan. Dia takut. Bukan lagi takut pada arwah, tapi takut pada mereka. "Apa kalian akan lapor polisi?" Aku sudah tua. Vin, kamu anak ibu, kamu gak akan tega."
Anak ibu? Suara Kevin datar, tanpa emosi. Anak ibu yang mana? Anak yang ibu buang di terminal, atau anak yang ibu jadikan penggantinya? Kata-kata itu menusuk Ibu Widi lebih tajam dari pisau. Dia terisak. Aku terpaksa, Vin. Ayahmu. Jangan sebut nama dia, bentak Kevin, kemarahan akhirnya meledak. Kalian berdua sama saja. Kalian pembunuh. Kalian membunuh kakakku. Kita tidak tahu itu. Sela Intan cepat, suaranya tetap tenang. Kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dan kita akan cari tahu. Ibu Widi mendongak, kepanikan baru memenuhi matanya. Cari tahu? Buat apa? Itu sudah puluhan tahun. Dia pasti sudah tidak ada. Buat apa membuka luka lama? Luka ini tidak pernah tertutup, Bu, kata Intan dingin. Luka ini hanya membusuk di bawah tempat tidur anak saya. Ibu membawanya ke rumah ini. Ibu yang membukanya. Kevin mengusap wajahnya kasar. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menemukan kembali pijakannya. Dia menatap Intan, sebuah keputusan terbentuk di matanya. Dia tidak lagi membela ibunya. Dia kini berpihak pada kebenaran. Benar kata Intan, kata Kevin. Kita akan cari restu. Hidup atau mati, kita akan temukan dia. Dan ibu akan bantu kami. Enggak mau. Ibu Widi menggeleng keras. Aku enggak mau. Itu masa lalu. Kubur saja. Kumohon, Vin. Intan jangan paksa ibu. Intan maju selangkah. Ibu tidak punya pilihan. Ibu akan ceritakan semuanya. Tanggal berapa? Terminal mana? Pakaian apa yang dia pakai? Ciri-ciri khususnya. Semuanya. Atau kami yang akan menyerahkan rekaman CCTV ini dan foto ini ke polisi. Biar mereka yang mencari, dan biar mereka yang menginterogasi ibu. Ancaman itu nyata. Ibu Widi tahu dia sudah terpojok. Dia menatap putranya, mencari sisa-sisa pembelaan, tapi yang dia temukan hanyalah tatapan dingin seorang hakim. Rencana itu terbentuk malam itu juga. Kevin, dengan hati hancur, menyadari bahwa dia tidak bisa menangani ini sendirian. Dia butuh bantuan profesional. Dia teringat Sarah, teman lamanya di kampus yang kini menjadi jurnalis investigasi terkenal. Dia memiliki program televisi mingguan yang didedikasikan untuk mengungkap kasus-kasus lama dan mencari orang hilang. Ini adalah satu-satunya jalan. Dia menelepon Sarah, menceritakan garis besarnya, tentu saja dengan menyamarkan identitas ibunya untuk sementara. Sarah, yang mencium sebuah cerita besar yang memilukan, langsung setuju untuk membantu. Mereka memberitahu Ibu Widi keesokan harinya. Seorang jurnalis akan datang ke rumah ini besok malam, kata Kevin datar, sambil duduk di meja makan. Ibu Widi, yang dipaksa keluar kamar oleh Intan, nyaris tidak menyentuh sarapannya. Dia akan mewawancarai ibu. Dia akan menayangkannya di televisi. Seluruh Indonesia akan tahu. Gelas di tangan Ibu Widi bergetar hebat. Televisi? Enggak. Kevin, jangan. Ibu malu. Nanti kata orang apa? Malu? Intan tertawa sinis. Ibu baru bicara soal malu sekarang? Dulu, rasa malu itulah yang membuat ibu membuang anak ibu, kan? Ibu lebih takut pandangan orang daripada nasib anak ibu sendiri. Jadi, anggap saja ini penebusan dosa. Ibu akan hadapi rasa malu yang seharusnya ibu hadapi 30 tahun lalu. Ibu Widi menangis, memohon, bahkan bersujud di kaki Kevin. Vin, ampuni ibu, jangan permalukan ibu di depan dunia. Ibu rela dihukum apa saja, tapi jangan itu. Ini bukan hukuman, Bu, kata Kevin, hatinya sekeras batu. Ini adalah cara satu-satunya untuk menemukan restu. Cerita ibu, wajah ibu, pengakuan ibu mungkin ada yang melihat. Mungkin ada yang ingat. Mungkin ada yang menolong anak laki-laki cacat di terminal itu puluhan tahun lalu. Ini satu-satunya kesempatan kita. Jebakan, itu telah dipasang. Bukan jebakan fisik, tapi jebakan psikologis yang sempurna. Ibu Widi kini terjebak di antara dua pilihan. Mengakui dosanya di depan kamera dan menanggung malu di depan jutaan orang, atau menolak dan membiarkan putranya sendiri menyeretnya ke kantor polisi. Keduanya adalah mimpi buruk. Tapi dia tahu, Kevin dan Intan tidak main-main. Malam berikutnya, rumah itu terasa tegang. Sarah, sang jurnalis, tiba tepat pukul 7 malam. Dia datang bersama satu juru kamera. Sarah adalah wanita yang cerdas, tatapannya tajam namun penuh empati. Intan dan Kevin menyambutnya di ruang tamu. Rafa sudah mereka titipkan menginap di rumah teman,
beralasan rumah sedang ada perbaikan. Ibu Widi mengunci diri di kamarnya. "Biar saya yang panggil," kata Kevin. Dia mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, sudah waktunya." Tidak ada jawaban. "Bu, jangan paksa saya mendobrak pintu." Pintu terbuka pelan. Ibu Widi keluar dengan wajah pucat, rambutnya acak-acakan. Dia mengenakan daster yang sama seperti di rekaman CCTV. Dia tampak seperti orang linglung. Sarah berdiri dan mengulurkan tangan. "Ibu Widi, saya Sarah. Terima kasih sudah bersedia bicara." Ibu Widi tidak menyambut uluran tangan itu. Dia hanya menatap juru kamera yang mulai menyalakan lampu sorot kecil dan mengangkat kameranya. Matikan itu," bisik Ibu Widi. "Nyalakan terus," kata Kevin tegas. Mereka duduk di sofa. Intan di samping Kevin, memegang erat tangan suaminya. Ibu Widi duduk sendirian di kursi tunggal, tampak kecil dan rapuh di bawah cahaya lampu. "Jadi, Bu," Sarah memulai dengan lembut, menyalakan alat perekam suaranya. "Kevin bilang, Ibu ingin mencari putra Ibu yang hilang. Putra pertama Ibu. Bisa Ibu ceritakan?" Mata Ibu Widi menatap kosong ke kamera. Dia terdiam. "Bu, panggil Sarah lagi. Dia hilang di mana?" Ibu Widi mulai gemetar. Ini dia. Momen yang paling dia takuti seumur hidupnya. Semua mata tertuju padanya. Kamera merekam setiap getaran di bibirnya, setiap tetes keringat di pelipisnya. Rasa malu itu, rasa takut dihakimi itu, begitu besar, begitu menyesakkan. "Saya," bisiknya. "Saya tidak." "Ceritakan, Bu," desak Kevin, suaranya dingin. "Ceritakan apa yang Ibu lakukan pada Restu." Tekanan itu terlalu berat. Pertahanannya hancur. Dia tidak bisa melawannya lagi. Dia tidak bisa lari dari kamera, dari putranya, dari istrinya, atau dari dosanya. Ibu Widi ambruk. Dia menelungkupkan wajahnya di lutut dan meraung sejadi-jadinya. Itu bukan tangisan sedih. Itu adalah lolongan penderitaan murni, pengakuan kekalahan total. "Saya membuangnya," jeritnya di antara isak tangis yang memilukan. "Saya membuang anak saya sendiri." Sarah dan juru kameranya saling pandang, terkejut oleh pengakuan blak-blakan itu. Kamera terus merekam. Selama 1 jam berikutnya, Ibu Widi menceritakan semuanya. Dia tidak lagi peduli pada rasa malu. Dia hanya ingin semuanya keluar. Dia menceritakan tentang bibir sumbing dan jari-jari Restu. Dia menceritakan kekejaman suaminya. Dia menceritakan penolakan panti asuhan. Dan dia menceritakan momen terakhir di terminal. Namanya Terminal Guntur, tanggal 14 Agustus tahun 1988. Isaknya. Dia pakai baju monyet warna biru dan sandal jepit kuning. Dia bawa permen kapas. Saya bilang saya mau ke toilet. Saya meninggalkannya. Saya lari. Dia memanggil saya. "Ibu dingin." "Ibu, kenapa tinggalkan aku?" Intan dan Kevin tertegun. Jadi, itu bukan imajinasi Ibu Widi. Itu adalah kata-kata terakhir yang Restu ucapkan padanya. Kata-kata yang menghantuinya selama 30 tahun. Kata-kata yang dia dengar kembali melalui gumaman tidur Rafa. Kamera menangkap semuanya. Pengakuan penuh, detail, tanggal, dan lokasi. Jebakan itu berhasil. Sarah mendapatkan ceritanya, dan yang lebih penting, Intan dan Kevin mendapatkan petunjuk pertama mereka untuk mencari Restu. 2 minggu setelah malam pengakuan yang memilukan itu, episode program investigasi Sarah ditayangkan. Cerita itu menggegerkan publik. Sarah mengemasnya dengan sangat kuat, berjudul, "Dosa yang Tersembunyi di Bawah Tempat Tidur." Mereka menyamarkan wajah Ibu Widi dan mengubah suaranya. Tapi detail ceritanya, anak cacat yang dibuang di terminal oleh ibunya sendiri karena malu, membuat seluruh negeri marah sekaligus terharu. Telepon di stasiun televisi berdering tanpa henti. Banyak yang mengutuk perbuatan sang ibu, tapi lebih banyak lagi yang bersimpati pada nasib Restu. Bagi Ibu Widi, itu adalah akhir dari segalanya. Dia tidak menonton siaran itu. Dia hanya duduk di kamarnya, menolak makan, menolak bicara. Dia tahu seluruh dunia sedang membicarakannya. Rasa malu yang coba dia hindari puluhan tahun lalu, kini datang menghantamnya 1000 kali lipat lebih kuat. Sehari setelah program itu tayang, polisi datang ke rumah Intan dan Kevin. Dipicu oleh pengakuan di televisi dan laporan resmi yang akhirnya dibuat oleh Kevin, mereka membuka kembali kasus lama itu. Meskipun kejadiannya sudah puluhan tahun, pengakuan Ibu Widi di depan kamera, ditambah kesaksian Intan dan Kevin, sudah lebih dari cukup. Ibu Widi tidak melawan saat mereka membawanya.
Dia berjalan keluar dari rumah itu dengan tangan di borgol, wajahnya pucat dan kosong. Dia tidak menatap Kevin atau Intan. Karmanya telah tiba. Dia tidak dipenjara lama karena usianya, tapi dia dijatuhi hukuman atas penelantaran anak yang disengaja dan menyebabkan hilangnya seseorang. Dia menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti jompo yang dikelola negara, diawasi seperti tahanan, dalam aib dan kesendirian. Dia kehilangan putranya, Kevin. Dia kehilangan cucunya, Rafa. Dia kehilangan kebebasannya. Dia kehilangan segalanya karena perbuatan yang dia lakukan 30 tahun lalu. Di rumah Intan dan Kevin, suasana perlahan berubah. Setelah Ibu Widi pergi, udara terasa lebih ringan. Seolah awan gelap yang menggantung di atas rumah mereka akhirnya sirna. Hal pertama yang Intan lakukan adalah menyingkirkan tempat tidur terkutuk itu. Dia dan Kevin membakarnya di halaman belakang. Mereka melihat kayu jati tua itu dilalap api, bersama dengan kotak timah dan semua kenangan buruk di dalamnya. Intan membeli satu set tempat tidur baru untuk Rafa, lengkap dengan sprei bergambar pahlawan super favoritnya. Malam itu, Intan memasang kembali CCTV di kamar Rafa, hanya untuk memastikan. Dia melihat putranya tidur nyenyak di tempat tidur barunya, memeluk guling dengan damai. Tidak ada lagi duduk tegak. Tidak ada lagi tangan menunjuk. Tidak ada lagi bisikan. Rafanya telah kembali. Dia aman. Misteri di kamar itu telah selesai. Tapi satu misteri lagi masih tersisa. Apa yang terjadi pada Restu? Program televisi itu menghasilkan ratusan telepon, tapi kebanyakan hanya petunjuk palsu. Intan dan Kevin hampir putus asa. 3 bulan berlalu. Mereka mulai menerima kenyataan pahit bahwa Restu mungkin memang tidak selamat. Lalu, suatu sore, telepon rumah berdering. Intan yang mengangkatnya. "Halo, apa benar ini dengan Bapak Kevin?" Suara seorang pria terdengar di seberang. "Saya suaminya, ada apa ya?" jawab Intan. Nama saya Banyu," kata pria itu ragu-ragu. "Tapi, nama kecil saya dulu," katanya Restu. Jantung Intan serasa berhenti berdetak. Saya melihat acara itu bulan lalu. Istri saya yang menyuruh saya nonton. Ceritanya mirip sekali. Saya ditemukan di Terminal Guntur sekitar tahun itu. Saya tidak ingat tanggalnya. Saya masih kecil." Intan gemetar. Bapak punya ciri-ciri khusus?" tanyanya, takut berharap. Hening sejenak. "Ya," kata pria itu pelan. Saya punya bekas luka operasi di bibir saya. Dan tangan kiri saya tidak sempurna." Intan menjatuhkan teleponnya. Mas Kevin," teriaknya. Seminggu kemudian, mereka bertemu di sebuah rumah makan sederhana di kota tempat pria itu tinggal. Pria itu, Restu, datang bersama istri dan 2 anaknya. Dia adalah seorang pria parubaya yang ramah, wajahnya dihiasi bekas luka yang rapi di atas bibirnya. Dia tersenyum, dan senyum itu, meskipun berbeda, memiliki mata yang sama dengan Kevin. Tangan kirinya, yang memiliki 2 jari, dia sembunyikan dengan sopan di sakunya, tapi Kevin dan Intan sudah tahu. Restu menceritakan kisahnya. Dia ingat samar-samar duduk sendirian di terminal, kedinginan. Dia ditemukan oleh seorang polisi yang baik hati. Karena dia tidak bisa bicara banyak, dia dibawa ke panti asuhan lokal. Bukan panti yang didatangi Ibu Widi. Dia hidup di sana selama setahun sebelum diadopsi oleh sepasang suami istri sederhana yang tidak bisa memiliki anak. Mereka menyayanginya seperti anak sendiri. Mereka mengoperasinya, menyekolahkannya. Dia kini menjadi montir, memiliki bengkel kecil sendiri. Dia hidup bahagia. Pertemuan itu canggung pada awalnya, lalu berubah menjadi haru. Kevin menangis saat memeluk pria yang seharusnya menjadi kakaknya. Dia menceritakan segalanya, tentang ayah mereka, tentang Ibu Widi, tentang tempat tidur, dan tentang Rafa. Restu mendengarkan dalam diam. Dia tidak marah. Dia hanya terlihat sedih. "Saya selalu bertanya-tanya," katanya pelan, "kenapa saya dibuang? Saya kira saya anak yang jahat. Ternyata saya hanya terlahir berbeda." Kevin menggeleng. "Kamu tidak berbeda, Mas. Kamu kakakku." Itu adalah awal dari sebuah hubungan baru. Kevin akhirnya memiliki seorang kakak. Intan memiliki seorang ipar. Dan Rafa memiliki paman baru. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa membangun masa depan. Malam itu, Intan dan Kevin kembali ke rumah. Rumah mereka terasa sangat damai. Rafa sudah tidur di kamarnya yang baru, aman dan tenang. Intan berdiri di koridor, menatap pintu kamar putranya yang tertutup rapat. Dia tersenyum.
Dia teringat betapa takutnya dia beberapa bulan lalu. Sudah selesai, Mas, bisiknya pada Kevin yang berdiri di sampingnya. Semuanya sudah selesai. Kevin merangkul bahu istrinya. Dia menatap kamar ibunya yang kini kosong, lalu beralih ke kamar putranya. Belum, katanya pelan. Ini baru permulaan. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri. Dia menunjukkan sebuah foto baru yang mereka ambil sore tadi. Dia, Intan, dan Rafa, berdiri tersenyum di samping Restu dan keluarganya. Ini baru permulaan dari keluarga kita yang utuh. Intan bersandar di bahu suaminya. Dia memandang foto itu. Keadilan telah ditegakkan, karma telah dibayar, dan kedamaian akhirnya kembali.